大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇Bab 226-230, Bangsawan Muda, agar Anda begitu ingin meningkatkan kekuatan kami, apakah Anda memiliki sesuatu yang besar untuk kami lakukan? Ling Jian bertanya. Ling Tian kemudian menjawab sambil tersenyum, apakah ada sesuatu yang besar untuk kalian lakukan atau tidak akan bergantung pada seberapa banyak kekuatan kalian dapat meningkat. Jika kalian tidak dapat mencapai tujuan saya, itu tidak akan membuat perbedaan. Kepada saya untuk meminta orang lain melakukannya. Ling Jian, Anda harus menyadari bahwa paviliun pertama bukanlah satu-satunya kekuatan di tangan saya. Tubuh Ling Jian bergetar saat wajahnya memerah dan dia menjawab dengan serius, yakinlah bangsawan muda, kami pasti akan meningkatkan kekuatan kami, bahkan jika kami harus mempertaruhkan nyawa kami. Kami tidak akan mengecewakanmu. Apakah kamu punya berita penting lainnya? Ling Tian bertanya dengan santai. Ling Jian berpikir sejenak sebelum berkata, tidak lebih. Ling Jian merasa seolah-olah sikap Putri Jiao Yue tampak aneh dan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tapi setelah memikirkannya, Ling Jian memutuskan untuk tidak membicarakan masalah itu. Aku punya berita tentang keluarga Simen. Ling Chen berkata, geng angin kekerasan mengirim pesan, mengatakan bahwa Simen Buruo dan Simen King pergi ke keluarga yang tadi malam. Mereka baru meninggalkan keluarga yang sekitar pukul 11 malam. Ling Tian mengangguk sebagai tanda terima kasih. Melihat tidak ada apa-apa untuknya, Ling Jian hendak pergi. Mereka bertiga kemudian melihat ke langit dan menyadari bahwa hari akan segera tiba. Malam penuh lainnya telah berlalu tanpa sadar. Sebelum Ling Jian pergi, Ling Tian berkata dengan sungguh-sungguh, Jian, jika kamu akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti ini lagi, aku akan sangat meragukan penilaianku saat itu. Tubuh Ling Jian bergetar, dan dia tahu bahwa Ling Tian sangat tidak senang dengan masalah hari ini. Setelah mengikuti Ling Tian selama lebih dari 10 tahun, ini adalah pertama kalinya Ling Jian mendengar Ling Tian berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Tubuh Ling Jian tidak bisa membantu tetapi bergidik. Ling Tian kemudian berbalik dan mengungkapkan senyuman, Jian, karena aku punya keluarga, kalian dan Ling Chen, aku tidak bisa mati. Jadi, meskipun itu untuk kalian, aku tidak akan pernah menyerah. Meskipun kamu tidak memiliki beban sebanyak saya, Anda akhirnya akan memiliki keluarga Anda sendiri. Selanjutnya, Anda harus bertanggung jawab kepada saya dan bertanggung jawab kepada saudara-saudara Anda. Jadi, kita tidak lagi memegang nasib hidup kita di tangan kita sendiri. Jika kita memilih untuk membuangnya karena momen berdarah panas, kita tidak lebih dari orang bodoh. Apakah kamu mengerti maksudku? Sementara Ling Tian tidak banyak bicara, tubuh Ling Jian penuh dengan keringat. Kemarin, teriakan Ling Tian seperti guntur keras di hari yang cerah dan mengguncang seluruh kota bantalan langit. Setelah itu, dia dengan mudah membunuh tuan muda keempat dari keluarga Simen, Simen Sang. Ketinggian seni bela dirinya tak terduga dan caranya sangat kejam. Keempat dari keluarga Simen telah meninggal di tempat dengan cara yang menyedihkan. Kedua hal ini menyebar ke seluruh kota seperti api. Hanya dalam waktu singkat, semua kekuatan yang tinggal di Menara Smoky Tea tahu siapa pemilik raungan itu. Setelah mereka mengetahui milik siapa raungan itu, semua wajah mereka berubah kaget. Jelas, tidak ada yang bisa membayangkan celana sutra Ling Tian menjadi ahli seni bela diri. Pada saat itu, masing-masing dari mereka memiliki pemikiran yang sama, untuk penyamaran celana sutra nomor 1 di Sky Bearing, apa artinya ini? Banyak dari mereka kemudian berpikir tentang bagaimana peramal nomor 1 dari Beyond Heavens, Ye King Chen, muncul di keluarga Ling dan berkonflik dengan keluarga Yang. Setelah itu, mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama, Ling Tian pastilah penerus rahasia Beyond Heavens. Jika dia benar-benar penerus Beyond Heavens, maka penampilan celana sutranya yang biasa akan dijelaskan sepenuhnya. Terlepas dari fakta bahwa setiap penerus Beyond Heavens memiliki seni bela diri yang luar biasa dan jenius berbakat, sifat terbesar adalah fakta bahwa mereka tidak akan pernah ikut campur dalam urusan duniawi. Sebagai satu-satunya keturunan di generasi ketiga keluarga Ling, mustahil baginya untuk menjauhkan diri dari urusan duniawi. Satu-satunya pilihan adalah dia bertingkah seperti celana sutra di depan semua orang.
Setelah keluarga Simen mengetahui hal ini, mereka menghentikan semua murid mereka untuk membalas dendam dengan Ling Tian. Sementara Beyond Heavens tidak ikut campur dalam perebutan kekuasaan dunia, mereka tidak takut dengan provokasi apapun. Jika Anda ingin mencari kematian, saya pasti akan memenuhi keinginan Anda. Bahkan keluarga Simen tidak ingin memprovokasi musuh seperti itu. Di satu sisi, mereka mengirim kabar kembali ke keluarga untuk menanyakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Di sisi lain, mereka menemukan keluarga Yang dan menunjukkan niat mereka untuk membentuk aliansi. Apapun yang terjadi, mustahil bagi keluarga Simen dan Ling untuk bekerja sama setelah Ling Tian membunuh Simen Zhang. Karena tidak mungkin bagi mereka untuk bekerja sama, keluarga Simen perlu membentuk aliansi dengan pihak lain yang tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Ling, keluarga Yang. Tuan ketiga Yu saat ini sangat marah. Meskipun dia sangat lugas, dia jelas bukan orang bodoh. Setelah menerima berita ini, dia segera menyadari bahwa bangsawan muda Ling Jian pasti adalah Ling Tian, dan juga orang yang memukulinya sebelumnya. Awalnya, Yu Mantian ingin menemukan anak nakal yang penuh kebencian untuk segera membalas dendam. Dengan situasi yang kompleks di Sky Bearing, tidak mengherankan jika keluarga Ling menjadi incaran banyak pihak. Tidak kusangka bocah ini benar-benar ingin bersaing denganku dalam semua seni ilmiah. Apa bedanya ini dengan mengejekku? Memikirkan hal itu, Yu Mantian hampir ingin membenturkan kepalanya karena malu. Namun, dia telah bertaruh dengan Ling Jian. Jika dia tidak bisa mengalahkan kekuatan gabungan dari beberapa anak nakal, dia tidak bisa menemukan masalah dengan Ling Tian. Hanya dalam waktu singkat, Tuan ketiga Yu yang frustrasi telah mondar-mandir beberapa ratus putaran di ruangan itu. Dia seperti naga frustrasi yang terperangkap dalam sangkar. Adapun Sue Leng dan Sue Fei, mereka mengirimkan berita itu kembali ke kepala keluarga mereka, Yu Menlou, secepat mungkin. Terlepas dari seberapa besar atau kecil masalahnya, mereka melaporkannya kembali ke Yu Menlou, menekankan pada interaksi Yu Bingyan dan Yu Mantian dengan Ling Tian. Mereka lalu menunggu balasan. Setelah mengetahui tentang tingkat seni bela diri Ling Tian, mereka berdua sekarang merasa sangat nyaman sehubungan dengan keselamatan Yu Bingyan di kediaman Ling. Jika putri kecil mereka bertemu dengan kecelakaan di bawah perlindungan Ling Tian, mereka berdua mungkin juga tidak berguna. Adapun keluarga Beiming dan Dongfang, mereka tiba-tiba diam. Keluarga Beiming, yang awalnya memiliki hubungan dekat dengan keluarga Yang, bertindak sangat tidak normal. Mereka menghentikan murid-murid mereka untuk meninggalkan keluarga dan mulai menyembunyikan kekuatan mereka dalam masa kritis seperti itu. Adapun keluarga Nangong, mereka tidak pernah berharap Ling Tian mengungkapkan kekuatannya pada saat seperti itu dan dengan cara yang mendominasi. Setelah pertimbangan mendalam, Nangong Tianlong yakin bahwa langkah Ling Tian adalah langkah yang cerdik. Meskipun bukan berita yang sangat langka bagi keluarga Nangong untuk menyadari seni bela diri Ling Tian yang luar biasa, itu tetap penting. Bagi Ling Tian untuk mempublikasikan kekuatannya kepada dunia, itu juga sama dengan menekan keluarga Nangong untuk menyetujui persyaratannya. Setelah serangkaian diskusi, keluarga mereka memutuskan bahwa mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan aliansi. Namun, mereka sekarang takut sekaligus bersemangat. Agar Ling Tian menunjukkan kekuatannya di depan umum, salah satu keluarga besar pasti akan menjadi domba kurban bagi Ling Tian untuk menunjukkan kekuatannya. Keluarga Namong pasti berharap bahwa mereka bukan domba kurban. Bagi mereka untuk mempercepat aliansi dengan keluarga Ling, itu mungkin hal yang baik bagi mereka. Lagi pula, orang-orang yang dikorbankan hari ini dapat memberi mereka sekutu yang kuat di masa depan. Keluarga Beiming mungkin juga mempertimbangkan hal seperti itu, sehingga memilih untuk menyembunyikan kekuatan mereka di saat seperti itu. Menghadapi naga yang marah yang baru saja bangun dari tidurnya, dan terlebih lagi berada di wilayahnya, akan sangat bodoh bagi mereka untuk gegabah dalam tindakan mereka. Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa berbagai rencana yang dimiliki oleh semua keluarga yang berbeda akan dikacaukan oleh kemunculan tiba-tiba dari orang yang tidak terduga. Semua ini tanpa sadar diciptakan oleh tindakan Ling Tian. Ini seperti pepatah, menanam benih dengan susah payah tetapi tidak bertunas, menanam pohon willow dengan santai dan naungan terbentuk. Sore harinya, Ling Tian duduk di bawah rak anggurnya dengan santai bersama Yu Bingyan di depannya. Sebuah meja ada di depannya saat dia melukis pemandangan hijau subur di sekelilingnya. Ling Chen berdiri di samping Yu Bingyan, sesekali mengobrol dengannya dan tertawa terbahak-bahak. Kedua gadis ini jelas memiliki hubungan yang sangat dekat.
Yu Bingyan memegang kuasnya saat dia melihat dedaunan di rak anggur dengan fokus. Kadang-kadang, dia kemudian akan menundukkan kepalanya untuk melukis beberapa goresan. Kadang-kadang, dia akan menggigit ujung kuasnya dengan cemberut seolah sedang berpikir keras. Melihat penampilan fokus Yu Bingyan, Ling Tian mengerutkan kening saat dia memperhatikannya. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan berdiri. Yaner, tabu lukisan terbesar adalah ragu-ragu. Bagaimana bisa seorang pelukis terkenal seperti Anda, melukis goresan setiap beberapa menit? Jika itu masalahnya, Anda tidak akan pernah bisa membentuk lukisan yang lengkap dalam hidup Anda. Jika Anda tidak memiliki persepsi bambu dalam pikiran Anda, bagaimana Anda bisa melukis bambu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa memiliki persepsi bambu, apakah sesuatu yang biasa? Memiliki persepsi tentang bambu, sebuah lukisan yang lengkap. Yu Bingyan mengedipkan matanya. Apa itu lukisan lengkap? Apa artinya memiliki persepsi tentang bambu, lalu apakah itu daging di kerangka? Adapun gaya, ini menekankan pada keseragaman, seseorang harus selalu menggunakan gaya yang sama dalam menggambar segala sesuatu. Seorang pelukis ulung bisa mengatakan bahwa pengarang karya seninya adalah seorang amatir jika gaya senimannya tidak teratur dan berantakan. Terakhir, inti dari lukisan harus memiliki beberapa bentuk realisme di dalamnya. Misalnya bunga yang digambar dapat menarik lebah dan kupu-kupu, dan jika seorang wanita muda digambar, itu harus dapat menyalakan keinginan tersembunyi dari sebuah lukisan. Batuk-batuk. Bagaimanapun, itu saja, misalnya bunga yang ditarik akan dapat menarik lebah dan kupu-kupu, dan jika seorang wanita muda ditarik, itu harus dapat menyalakan keinginan tersembunyi dari uhuk-uhuk. Bagaimanapun, itu saja, misalnya bunga yang ditarik akan dapat menarik lebah dan kupu-kupu, dan jika seorang wanita muda ditarik, itu harus dapat menyalakan keinginan tersembunyi dari uhuk-uhuk. Bagaimanapun, itu saja. Pada kalimat terakhir, Ling Tian hampir mencekik dirinya sendiri sampai mati karena kata-katanya, omong kosong apa yang dia semburkan. Meskipun mungkin tampak normal pada abad ke-21, hal itu sangat tidak sesuai untuk zaman ini. Ini terutama terjadi untuk kalimat terakhir. Memang, kedua wanita itu memprotes dengan wajah memerah, tetapi yang mengejutkan Yu Bingyan tidak muncul dengan tinju yang siap untuk memukul Ling Tian, sebaliknya tetap berpikir keras dan bergumam, bagaimana saya mencapai keadaan ini. Ling Tian diam-diam tertawa pada dirinya sendiri ketika dia berbicara, tahap itu adalah ujung dari lukisan, dengan tahap Anda saat ini, Anda hanya dapat dianggap baru saja melewati ambang semangat artistik. Untuk mencapai puncak, lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Melihat ekspresi sedih di wajah Bingyan, Ling Tian melunakkan nadanya sedikit, namun, masih ada jalan. Selama master ini ada di sini, ini bukan masalah besar. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Chen sudah meningkat pesat? Ini semua karena ajaranku. Sementara khotbah Ling Tian pada awalnya adalah setengah kebenaran, dia melakukannya karena dia ingin membuka jalan bagi Yu Bingyan untuk mulai menggabungkan Dao of Art bersama dengan Dao of the Martial Way. Dari Sueleng, Ling Tian telah mengetahui bahwa Yu Bingyan tidak hanya menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dia juga merupakan wakil dari pertempuran 60 tahun dengan keluarga Sui, jadi dia membuat rencana ini. Sebenarnya, dia tidak terlalu percaya diri, jadi agar tidak terlalu mengecewakan Yu Bingyan, dia hanya bisa menggunakan cara memutar ini untuk memacunya. Berdasarkan kondisinya saat ini, jika Yu Bingyan tidak mengambil pendekatan baru dan menempa jalan barunya sendiri, maka dia pasti akan kalah dan mati dalam pertempuran 3 tahun dari sekarang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Ling Tian. Selain itu, karena masalah ini melibatkan kehormatan kedua keluarga bangsawan, dan mereka tidak menerima pengganti, Ling Tian tidak dapat menemukan ide yang lebih baik kecuali ini. Yu Bingyan tiba-tiba tersentak dan memeluk lengan Ling Tian, mencibir sambil menggoyangkannya. Pantas saja lukisan Sister Chen selalu terlihat bagus, ternyata dia sudah mendekati puncak. Kakak Tian, kamu harus cepat mengajariku, aku ingin mencapai tahap ini juga. Ling Tian memasang wajah tegas saat dia menjawab, Yaner, bukan karena aku tidak ingin mengajarimu, tetapi jalan ini berduri dan sulit untuk dilalui. Chener menghabiskan 10 tahun sebelum dia bisa mencapainya. Pencapaiannya saat ini, dan saya tidak ingin Anda mengalami hal yang sama. Yu Bingyan dengan lembut menggigit bibir bawahnya saat dia dengan tegas menjawab, aku pasti akan berhasil. Jika tidak, maka aku. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya bahkan setelah waktu yang lama,
wajah kecilnya diwarnai sepenuhnya. Jika kamu gagal, maka kamu harus menjadi wanita bangsawan muda. Jika kamu berhasil, maka kamu akan mendapatkan bangsawan muda sebagai suamimu. Ling Chen tertawa terbahak-bahak saat dia bercanda. Saudari Ling Chen, kamu menggertakku. Yu Bingyan tidak bisa menahan rasa malunya, melemparkan dirinya ke arah Ling Chen. Hanya setelah bergumul sebentar barulah mereka berhenti, berkeringat deras. Dengan jepit rambut miring dan mata linglung karena kelelahan, keduanya adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Cepat jelaskan idemu, aku ingin mendengar betapa sulitnya itu. Yu Bingyan mendesak pada saat ini. Ling Tian menyembunyikan senyumnya saat dia meliriknya. Dia memutuskan untuk melemparkan tali lain ke arahnya, sehingga dia benar-benar bisa mengendalikannya. Mengatakan, apa yang terjadi jika kamu akhirnya menangis dan mengamuk dan meminta untuk berhenti ketika itu menjadi terlalu sulit? Saya pikir kamu sebaiknya tidak, atau bahkan Chener akan menertawakanmu. Yu Bingyan berkobar dan dengan keras kepala berkata, Kakak Tian, kamu terlalu meremehkanku. Aku dari keluarga Yu, dan tidak ada seorang pun di keluarga yang menyerah di tengah jalan. Bagus, Ling Tian berdiri. Mulai hari ini Anda harus memulai tahap pertama. Setiap pagi, Anda harus menghasilkan 3 lukisan dengan karakter tertentu dan lulus evaluasi Chener atau saya. Jika Anda gagal maka Anda harus menggambar ulang. Sore hari, Anda akan menutupi mata dengan selembar kain hitam dan menggambar ulang ketiga lukisan itu. Hanya ketika saya menganggap Anda layak untuk melewati tingkat pertama, barulah Anda dapat melanjutkan ke tingkat kedua. Yu Bingyan hanya bisa menghirup udara dingin, 3 lukisan dengan karakter. Gambar ulang jika saya gagal. Tutup mata saya dan gambar. Apakah Anda berencana untuk menuai hidup saya? Bagaimana ini mungkin bagi manusia? Takut, Ling Tian menjawab dengan nada perhatian. Jika kamu takut maka kamu bisa melupakannya. Saat itu, Chener juga melakukan hal yang sama, bahkan melakukannya dengan sempurna. Siapa yang takut pada siapa? Karena saudari Ling Chen bisa melakukannya, aku juga bisa. Yu Bingyan memelototi Ling Tian. Bagus, karena kamu tidak takut, maka Ling Chen akan menjadi atasanmu mulai hari ini dan seterusnya. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugasmu hari ini, maka Ling Chen akan memberitahumu apa hukumanmu. Ling Tian mengakhiri topik ini. Dengan demikian, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan dasar yang kuat dalam melukis untuk Yu Bingyan, kemudian menggunakan ini untuk mengembangkan keterampilan bela diri. Dengan Ling Chen di sisinya untuk membimbing dan melindunginya, itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kedua wanita itu langsung setuju, saling memandang dan tersenyum. Ling Chen, tentu saja, memahami niat Ling Tian membiarkannya melakukan ini, jadi senyumnya tampak aneh. Ling Tian menatapnya tajam sebelum batuk 2 kali untuk menyembunyikannya. Menyadari bahwa tujuannya telah terpenuhi dan tidak ada lagi yang harus dia lakukan, dia duduk kembali, sebelum tiba-tiba muncul ketika dia mengingat sesuatu. Beralih ke Yu Bingyan dia berkata, Yaner, sekarang kamu dianggap di ambang pintu, ingatlah ini. Apapun yang kamu gambar di pagi hari harus dengan hatimu dan di sore hari, dengan niat. Ketika kamu telah mencapai tahap memiliki hati tetapi bukan niat, yaitu ketika dao Anda telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Kata-kata tentang hati dan niat ini mirip dengan buku seni bela diri, sehingga Anda dapat perlahan-lahan menyaringnya dan mempelajarinya. Ada banyak sekali makhluk dan tao di dunia, dengan jalan yang tak terhitung jumlahnya untuk dilalui setiap orang, tetapi semua jalan pada akhirnya mengarah ke tujuan yang sama. Ingat ini, Yu Bingyan sudah lama menyadari bahwa Ling Tian adalah seorang ahli bela diri yang tersembunyi dan pasti tidak akan menganggap kata-katanya sebagai omong kosong belaka. Dia hanya bergumam pada dirinya sendiri, memiliki hati tetapi tidak memiliki niat. Dia tampaknya telah dilemparkan ke dalam kontemplasi yang mendalam. Seorang pelayan cantik berjalan mendekat pada saat ini. Bangsawan muda, Nyonya meminta kehadiran Anda di aula. Ling Tian menegakkan dirinya, bertanya, ada apa? Kepala keluarga Namong, Namong Tianlong telah tiba, secara khusus meminta untuk bertemu denganmu. Pelayan itu dengan malu-malu menjawab. Oh, hanya itu yang Ling Tian jawab sebelum duduk kembali. Namong Tianlong secara khusus memintaku. Haruskah aku menunjukkan wajahnya sekarang? Sungguh lelucon, hanya karena dia ingin melihatku, aku harus berlari seperti anjing. Sejak kapan keluarga Namong memiliki wajah sebesar itu? Pembantu itu menatap kaget. Untuk seseorang dengan identitas Namong Tianlong,
diam-diam datang ke Sky Bearing, secara pribadi datang ke keluarga Ling, dan meminta untuk melihat bangsawan muda, betapa terhormatnya itu. Namun, bangsawan muda mereka tampaknya sama sekali tidak membalas kebaikan itu. Pergi dan beritahu kepala keluarga Namong bahwa aku menunggunya di sini, dan minta dia datang untuk menemukanku. Ling Tian melanjutkan dengan nada malas. Karena dia sudah mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahku, haha, pembantu itu sedikit ragu, tidak bergerak, malah gagap, tapi Nyonya berkata. Ling Tian memelototinya, pergilah. Sekarang, Nyonya keluarga Ling, Chu Tinger, bahkan lebih bingung atas seluruh situasi ini. Kepala keluarga Namong, salah satu dari 8 keluarga besar, benar-benar datang mengunjungi mereka dan bahkan sopan dan santun padanya. Untungnya, namanya sebagai Dewi Keberuntungan menempatkannya di atas para wanita lainnya, dan sambil mengobrol ringan dengan orang besar ini, dia terus-menerus melihat ke pintu, bertanya-tanya mengapa bocah itu belum datang. Sementara mereka berdua berbicara, mereka tahu bahwa pihak lain sudah menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran, namun tidak punya pilihan selain terus berbicara, membuat keduanya sama-sama tertekan. Kedatangannya ke Sky Bearing seharusnya dirahasiakan, dan datang mengunjungi Ling Tian bahkan lebih tersembunyi. Jadi mengapa keluarga Ling tidak merasa ini adalah masalah penting? Bahkan untuk membuat pelayan itu berlarut-larut, bagaimana mungkin berita tentang dia tetap tersembunyi? Tak lama kemudian, pelayan yang dikirim untuk melaporkan berita itu datang dengan tergesa-gesa. Di mana bangsawan mudamu? Kenapa dia tidak ada di sini? Melihat dia hanya datang sendiri, Chu Tinger bertanya dengan ekspresi marah. Pembantu itu hanya bisa terbata-bata. Bangsawan muda berkata, Sambil melirik sekilas ke ekspresi Nyonya, dia tidak berani melanjutkan. Apa yang dia katakan? Chu Tinger bertanya dengan cemberut. Kata bangsawan muda, dia akan menunggu di halaman rumahnya dan kepala keluarga Namong dapat menemukannya di sana. Setelah menyelesaikan kalimat itu, punggungnya penuh keringat dan kepalanya menunduk. Bangsawan mudanya terlalu kasar, binatang keji itu. Memang, Chu Tinger menjadi marah. Dia benar-benar berani bersikap kasar. Aku akan pergi dan, tunggu, Namong Tianlong berdiri, jangan marah, Nyonya. Orang tua ini adalah orang yang ada di sini untuk mengunjunginya dan saya memang harus pergi untuk menemukannya. Saya berterima kasih kepada Nyonya karena telah memberitahunya sebelumnya. Namong Tianlong tahu bahwa Ling Tian memamerkan prestise di depannya. Sementara hatinya sangat tertekan, situasi saat ini jauh lebih kritis. Dengan demikian, dia masih memiliki senyum ramah di wajahnya. Kepala keluarga Namong terlalu sopan. Kamu memang murah hati. Wajah Chu Tinger segera berubah. Chun Tao, tunggu apa lagi? Cepat pimpin jalan untuk kepala keluarga Namong. Katakan pada bocah sialan itu bahwa kepala keluarga Namong adalah tamu terhormat di kediaman Ling kita dan dia tidak boleh menganiaya kepala keluarga Namong. Melihat Namong Tianlong berjalan keluar dengan pelayan, Chu Tinger menghela nafas lega. Wajahnya kemudian tersenyum ketika dia bergumam, dasar anak kecil, lihat saja apakah aku akan menjagamu di masa depan. Kamu benar-benar berani membuatku dalam kegelapan begitu lama. Namun, dia masih jauh lebih baik daripada ayah balok kayu itu. Seperti inilah seharusnya anakku. Dia kemudian kembali ke kamarnya dengan puas. Ling Tian memiliki senyum ramah di wajahnya dengan pipinya yang sedikit kemerahan dan penampilan yang ramah tamah. Dia tampak benar-benar tidak berbahaya dengan senyum harmonis di matanya. Dia kemudian dengan tenang duduk di sana saat menilai kepala keluarga dari salah satu dari 8 keluarga besar, Namong Tianlong. Namong Tianlong memiliki wajah persegi, dengan hidung dan mulut yang besar serta wajah dengan janggut lebat. Namun, matanya penuh energi dengan tubuh yang tegap dan kekar. Di permukaan, dia terlihat persis seperti Yumantian, seorang pria lugas dan kurang ajar yang tidak tahu bagaimana membuat rencana. Namun, matanya yang tenang seperti sungai dan tatapannya yang dalam memberitahu Ling Tian bahwa dia akan sangat bodoh jika memperlakukan Namong Tianlong seperti individu yang kurang ajar. Sementara Ling Tian mengukur Namong Tianlong juga melakukan hal yang sama. Apakah remaja berpenampilan lemah yang sepertinya akan menghindari percakapan ini adalah celana sutra nomor 1 di Sky Bearing? Apakah ini bangsawan muda dari keluarga Ling yang baru-baru ini mengungkapkan kekuatan menakutkan dan cara kejamnya? Berapa banyak sisi tak dikenal lainnya yang dimiliki remaja ini? Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya.
Mereka berdua mendesah dalam hati mereka. Pasti sulit bagi kepala keluarga Namong untuk datang dari jauh. Bagaimana saya bisa menyusahkan kepala keluarga Namong untuk mengunjungi saya secara pribadi? Cepat, duduklah. Ling Tian berdiri dengan hangat dan menyerahkan kursinya. Cener, sajikan teh agar kepala keluarga Namong menghilangkan kelelahannya. Di dalam ruangan, Ling Chen mengakui kata-kata Ling Tian dan keluar dengan satu set teh. Kepala keluarga mungkin ada di sini untuk urusan saudara Namong Le, kan? Ling Tian mengambil inisiatif untuk memulai percakapan, menghela nafas panjang sambil melanjutkan dengan nada serius. Sementara Ling Tian tidak banyak berinteraksi dengan saudara laki-laki Namong Le, saya sangat mengagumi getaran jantannya yang terus terang. Untuk saudara laki-laki Namong Le datang ke Sky Bearing, awalnya saya ingin membangun hubungan yang baik dengannya. Siapa yang akan membayangkan bahwa mimpi buruk akan menimpa begitu tiba-tiba, dan saudara laki-laki saya sebenarnya dibunuh secara brutal. Bakat seperti itu jatuh, sungguh tragedi abad ini. Sungguh membuatku sangat sedih mendengarnya. Ling Tian seharusnya menjadi orang yang mengunjungimu, tetapi aku tidak pernah berharap kepala keluarga begitu mementingkan diriku dan melakukan kunjungan pribadi. Namun, efek dari kata-kata ini masih agak jelas, dengan cepat menutup celah di antara keduanya. Terutama setelah mendengar seseorang menyebutkan kematian putranya, Namong Tianlong mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan, benar, kematian Leer harus dibalaskan. Keluarga Namong kita tidak akan pernah hidup berdampingan dengan keluarga Yang. Ling Tian menjawab dengan, oh, sebelum bertanya, dari apa yang saya dengar, pelaku yang membunuh saudara laki-laki Namong Le belum ditemukan sampai hari ini. Bagaimana kepala keluarga Namong tahu bahwa keluarga Yang adalah pelakunya? Bukankah kepala keluarga curiga ada pihak lain yang sengaja menyebarkan perselisihan antara kedua keluarga untuk mencegah penggabungan Anda? Tuan Muda Ling adalah pria yang cerdas. Mengapa kamu harus mengujiku seperti itu? Namong Tianlong tertawa pahit. Setelah kejadian ini, keluarga Yang mencoba berbagai cara untuk menutupinya dan membingungkan seluruh kejadian. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa keluarga Yang adalah biang keladinya. Kejadian, oh, Ling Tian benar-benar bingung. Sebenarnya, dia juga tidak tahu mengapa Namong Tianlong begitu yakin bahwa keluarga Yang adalah pelakunya. Apakah itu hanya karena pernyataan dari para penjaga? Tidak mungkin, kan? Bagaimana rubah tua yang licik seperti Namong Tianlong bisa ditipu dengan begitu mudah? Orang tua ini tidak percaya bahwa ini adalah rencana orang tua yang itu. Namong Tianlong kemudian berkata dengan penuh kebencian, tetapi dia membuat satu kesalahan sederhana. Dia seharusnya tidak mencoba menarik keluarga Ling ke dalam seluruh perselingkuhan. Hanya setelah dia mencoba menarik keluarga Ling apakah aku yakin Yang Kongkun adalah orang yang membunuh putraku. Dia mencoba menutupi terlalu buruk dan mengungkapkan kekurangannya sendiri. Bagaimana apanya, keraguan Ling Tian tidak lagi dipalsukan. Dia benar-benar bingung dengan semua yang dikatakan Namong Tianlong. Bagaimana bocah tua ini membuat penilaian seperti itu? Sementara bangsawan muda ini biasanya sangat jenaka, saya semakin bingung. Keluarga Ling bangsawan muda telah berperang melawan keluarga Yang selama lebih dari 10 tahun dan tidak berlebihan untuk menyebut kedua keluargamu sebagai musuh bebuyutan. Kan? Namong Tianlong berkata sambil menyeruput tehnya. Aku tidak berani menyebut kami musuh bebuyutan. Namun, kedua keluarga kami melayani keluarga kekaisaran yang sama dan tidak dapat dihindari bagi kami untuk memiliki beberapa konflik. Kata Ling Tian dengan tenang. Seni bela diri bangsawan muda berada pada level yang sangat tinggi dan kebijaksanaanmu jauh melebihi rekan-rekanmu. Meskipun kamu telah menghadapi dunia dengan penampilan yang berbeda, Namong Tianlong berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan tenang, sangat dapat diterima bagiku untuk tidak menyadari tentang bakat Anda berada ribuan mil jauhnya. Namun, orang tua ini tidak akan pernah percaya bahwa Yang Kongkun sama sekali tidak menyadari hal ini bahkan setelah melawan keluarga Anda selama lebih dari 10 tahun. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, jika Namong dan Ling keluarga keduanya terluka parah karena berkelahi satu sama lain, siapa yang akan mendapatkan keuntungan paling banyak dari itu? Itu pasti keluarga Yang. Oh, Ling Tian menghela napas panjang dan akhirnya mengerti masalahnya. Jadi itu masalahnya. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia menambahkan minyak ke api. Itu benar, bangsawan muda ini telah bertarung dengan keluarga Yang berkali-kali sebelumnya dan aku tidak pernah kalah. Sementara bangsawan muda ini tidak pernah bersedia terlalu rendah hati,
jika Anda mengatakan bahwa kepala keluarga yang tidak menyadari kemampuan saya dengan kebijaksanaannya, belum lagi kepala keluarga Namong, bahkan saya tidak akan dapat mempercayainya. Namong Tianlong menepuk pahanya setuju, itu benar. Yang Kongkun jelas tahu bahwa kamu adalah murid Beyond Heavens dan harus menyembunyikan bakatmu karena aturan sektemu. Namun, dia masih memilih untuk menyalahkan kematian keluarga Ling. Dia jelas ingin keluarga Namongku bertarung melawan keluarga Ling dan melampaui surga. Dia jelas ingin mendorong keluarga Namongku menuju kehancuran total. Siapa yang tidak akan bisa melihat melalui rencana liciknya? Untuk berpikir bahwa Yang Kongkun masih berpikir bahwa rencananya akan berhasil. Namong Tianlong berkata dengan jijik. Asteris batuk-batuk asteris Ling Tian sedang meminum seteguk tehnya dan mau tidak mau tersedak. Murid Beyond Heavens. Dari mana asalnya? Namong Tianlong yakin bahwa semua dugaannya sangat logis tanpa cacat apapun. Dia yakin bahwa dia telah mengungkapkan semua rencana licik Yang Kongkun. Namun, Namong Tianlong tidak tahu bahwa keluarga yang sama sekali tidak menyadari kekuatan Ling Tian sebelum ini. Adapun Ye Qingchen, yang mewakili Beyond Heavens, dia baru tiba di keluarga Ling setelah kematian Namong Le. Hanya karena nasib buruk Yang Kongkun, dia menyinggung Ye Qingchen. Adapun Ling Tian menjadi murid Beyond Heavens, itu sepenuhnya imajinasi Namong Tianlong. Di seluruh benua, selain Beyond Heavens, siapa yang bisa mengasuh seseorang seperti Ling Tian? Meskipun usianya masih muda, dia hampir berada di puncak seni bela diri. Jadi, Namong Tianlong bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Banyak dari kekuatan lain juga membuat tebakan seperti itu. Bahkan jika Ling Tian secara terbuka mengumumkan bahwa dia bukan murid Beyond Heavens, pasti tidak ada yang akan mempercayainya. Ketika keluarga Namong datang ke Sky Bearing, mereka benar-benar sombong dalam tindakan mereka dan tampak seperti permusuhan mereka dengan keluarga yang benar-benar tidak dapat didamaikan. Mereka bahkan tidak memberikan kesempatan kepada Yang Kongkun untuk memberikan penjelasan. Setelah itu, semua insiden lainnya terjadi satu demi satu dan Yu Mantian juga secara tidak sengaja bercampur menjadi kekacauan. Melalui banyak kebetulan, kejahatan kematian Namong Le sepenuhnya disematkan pada keluarga Yang. Bahkan jika Ling Tian mengumumkan bahwa dialah yang membunuh Namong Le, tidak ada kekuatan yang pasti akan mempercayainya. Itu benar, kata Ling Tian sambil menghela nafas, jika bukan karena kepala keluarga Namong berpandangan jauh ke depan dan bijaksana, Ling Tian pasti akan menjadi kambing hitam. Ling Tian menggelengkan kepalanya dengan desahan lembut. Orang yang tidak bersalah akan tetap tidak bersalah. Namong Tianlong berkata dengan benar, bahkan jika hal-hal tidak begitu jelas, keluarga Namong saya pasti tidak akan memfitnah pihak yang tidak bersalah. Benar, keluarga Namong adalah keluarga terkenal dari wilayah Tenggara dan semua yang keluar dari sana pasti akan hidup sesuai dengan ketenaran mereka. Ling Tian hampir tertawa terbahak-bahak dan dia mengangkat cangkir tehnya ke Namong Tianlong. Cener, bawakan anggur terbaik di kamarku. Suasana hatiku bagus hari ini dan bangsawan muda ini akan minum enak dengan kepala keluarga Namong. Bangsawan muda Ling terlalu sopan, setelah Namong Tianlong menolak Ling Tian dengan rendah hati, dia ingat alasan dia datang ke sini hari ini. Hais, aku benar-benar malu. Orang tua ini ada di sini untuk meminta maaf dari bangsawan muda Ling. Oh, mata Ling Tian berbinar tetapi nadanya masih acuh tak acuh, kejahatan macam apa yang dilakukan kepala keluarga Namong. Selain itu, saya masih muda dan termasuk generasi muda. Bagaimana saya bisa menerima kata-kata seperti itu dari kepala keluarga Namong? Wajah Namong Tianlong berkerut dalam kesengsaraan, mari kita tidak bertele-tele lagi. Selama beberapa tahun terakhir, keluarga Namong kita bodoh dan mendengarkan Yang Kongkun B** R tua itu. Untuk berpikir bahwa kita benar-benar memiliki pikiran tamak dan melanggar keluarga Ling Anda. Saya harap bangsawan muda Ling akan memaafkan kami. Saat dia mengatakan itu, Namong Tianlong mengeluarkan buku catatan kecil dan meletakkannya di atas meja. Saat mereka bertemu, Namong Tianlong sudah yakin bahwa Ling Tian bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk membuka mulutnya, Ling Tian telah memimpin pembicaraan dengan cara yang besar. Sehubungan dengan aliansi antara keluarga mereka dan kondisi Ling Tian, Namong Tianlong yakin bahwa Ling Tian pasti akan memimpin percakapan jika dia tidak menyebutkannya sendiri. Sementara Ling Tian tidak terburu-buru sama sekali, keluarga Namongnya sendiri tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena itu, Namong Tianlong memutuskan untuk tegas dan mengambil inisiatif untuk menawarkan buku catatan nama.
Meskipun dia tampaknya tidak terlalu peduli di permukaan, dia sudah gemetaran di balik jubahnya. Orang-orang ini adalah elit yang telah dilatih oleh keluarga Namong dalam jumlah besar. Begitu dia menyerahkannya, keluarga Namongnya tidak lagi bisa memata-matai kekuatan keluarga Ling. Selain itu, jaring informasi mereka di Sky Bearing juga akan dibubarkan sepenuhnya. Mulai hari ini, keluarga Namong akan buta di Sky Bearing tanpa sumber informasi apapun. Kerugian dan kerusakan yang diderita keluarga Namong bahkan tidak bisa diperkirakan. Namun, jika mereka bisa membentuk aliansi dengan keluarga Ling, kerugian itu masih bisa diterima. Dengan wajah tanpa ekspresi, Ling Tian mengambil buku catatan di tangannya dan dengan santai membolak-baliknya sebelum melemparkannya ke samping. Seolah-olah Ling Tian merasa bahwa buku catatan itu sama sekali tidak berguna. Mata Namong Tianlong menyipit saat dia berpikir, bocah ini benar-benar sulit dihadapi. Kepala keluarga Namong, penampilan Ling Tian berubah serius. Karena kita sekarang terbuka satu sama lain, mari kita tidak mencampur-adukan masalah pribadi dan bisnis. Namun, kita harus jelas tentang beberapa hal. Saya yakin kepala keluarga Namong juga tahu bahwa dalam situasi saat ini, keluarga yang pasti tidak akan berani menyentuh keluarga Ling. Saya tidak peduli seberapa berani dia, jadi keluarga Ling saya dapat dikatakan tanpa kekhawatiran dan kami pasti memiliki kemampuan untuk menonton perang dari sela-sela. Aku ingin tahu apakah kepala keluarga Namong mengatakan sesuatu tentang itu. Namong Tianlong menghela nafas panjang dan berkata dengan nada sedih, itu benar. Sementara keluarga Ling memiliki beberapa masalah, mereka bukanlah sesuatu yang sulit untuk diurus. Dengan kebijaksanaan bangsawan muda, mereka pasti tidak akan masalah. Orang tua ini masih sangat jelas tentang itu. Ling Tian menganggukkan kepalanya dengan pujian dan berkata, dengan keinginan keluarga Namong Anda untuk membalas dendam, itu hanya akan sama dengan saya menemukan masalah bagi diri saya sendiri jika kedua keluarga kita membentuk aliansi. Ling Tian berkata sambil menghela nafas, aku ingin tahu apa yang harus kita lakukan. Wajah Namong Tianlong tenggelam saat dia berkata, jika keluarga Ling dapat membantu keluarga Namong saya, kami pasti akan mengucapkan terima kasih. Selain itu, aliansi ini juga sangat bermanfaat bagi bangsawan muda. Jika kami dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada yang keluarga, bantalan langit akan menjadi milik keluarga Ling Anda. Selain itu, keluarga Ling Anda memiliki hubungan dekat dengan keluarga kekaisaran dan bahkan jika bangsawan muda, itu mungkin tidak mustahil. Ling Tian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kepala keluarga Namong salah. Sejujurnya, keluarga yang saat ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti olehku. Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak bisa secara pribadi, tabu bagi keluarga Ling saya untuk membantu keluarga Namong Anda untuk berurusan dengan keluarga Yang. Keluarga kekaisaran pasti akan semakin mewaspadai kita, dan konsekuensinya pasti akan luar biasa. Namong Tianlong buru-buru menjawab, namun, saya percaya bahwa konsekuensinya akan diabaikan dibandingkan dengan manfaat yang akan Anda peroleh. Benar, manfaat. Ling Tian bersandar pada kursi bambunya dan mengangkat jarinya. Pada akhirnya, semuanya karena satu kata ini, manfaat. Semua yang disebut aliansi hanya terbentuk pada satu kata ini. Dengan kata lain, jika Anda ingin saya membantu keluarga Namong Anda berurusan dengan keluarga Yang, tidak apa-apa. Biarkan saya melihat manfaat apa yang bisa saya peroleh. Tentu saja, jika manfaatnya tidak sesuai atau cocok, maka aliansi, kami tidak perlu membicarakannya lebih jauh. Orang tua ini telah memenuhi syarat yang disebutkan oleh bangsawan muda sebelumnya. Namong Tianlong merasa hatinya gatal karena kebencian. Itu bukan syarat. Ling Tian memotongnya dan mengetuk buku catatan dengan ringan. Daftar nama ini hanya menunjukkan ketulusan Anda untuk bekerja sama. Saya hanya mengatakan bahwa saya akan mempertimbangkan masalah ini jika saya memiliki daftar nama. Ling Tian berhenti sejenak sebelum berkata, Chen, biarkan kepala keluarga Namong melihat daftar nama yang telah kami siapkan. Ling Chen mengakui perintah Ling Tian dan meletakkan daftar nama di depan Namong Tianlong. Ling Tian kemudian tersenyum, Namong Tianlong dapat memverifikasi detail dari kedua daftar nama ini untuk melihat apakah kita telah memfitnah orang yang tidak bersalah. Kurasa penilaianku tidak akan terlalu jauh. Namong Tianlong memandang Ling Tian dengan tatapan ragu dan mengambil kedua daftar nama itu. Saat dia mulai membolak-balik daftar nama, wajahnya berubah total. Ada 70 hingga 80 nama di daftar nama yang dibawa Namong Tianlong.
Adapun yang ditunjukkan Ling Tian kepadanya, ada lebih dari 200 nama, lebih dari 150 nama yang dibawa oleh Namong Tianlong. Selain itu, nama-nama di daftar Namong Tianlong hampir semuanya ada di daftar Ling Tian. Bahkan jika Ling Tian melewatkan beberapa, tidak lebih dari 10 yang terlewat. Bangsawan muda memang luar biasa, Namong Tianlong kagum. Namong Tianlong memaksa dirinya untuk tetap tenang, hanya saja daftar namamu lebih dari 2 kali panjang daftarku. Mungkin. Ling Tian mencibir saat tatapan menindas keluar dari matanya. Kepala keluarga Namong, dengan status dan lingkungan kita, adalah lelucon bagimu untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Wajah Ling Tian kemudian berubah kejam. Ini terkait dengan kelangsungan hidup keluarga Ling saya, hidup dan mati lebih dari 10.000 orang. Tidak perlu berbicara tentang kelembutan hati. Untuk mencabut semua masalah di masa depan, apakah kepala keluarga Namong berpikir bahwa Ling Tian benar-benar akan berbelas kasih? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuh lebih dari 100 orang yang tidak bersalah? Hahaha, punggung Namong Tianlong sudah basah karena keringat. Individu yang kejam. Jadi, daftar nama ini hanya mampu menunjukkan keikhlasanmu saja dan tidak lebih. Bicara soal manfaat dan syaratnya, masih kurang. Ling Tian kemudian mengambil kedua daftar nama dan memberikannya kepada Ling Chen. Jika kepala keluarga Namong berencana memberi saya daftar nama palsu, kita tidak perlu melanjutkan negosiasi. Dengan daftar nama ini di sini, keduanya dari kita masih bisa terus berbicara dengan harmonis. Paling tidak, saya bersedia mempertimbangkan ketulusan keluarga Namong Anda. Inilah arti sebenarnya dari daftar nama ini. Inilah ketulusan keluarga Namong Anda. Adapun manfaatnya aliansi, Anda tidak dapat berpikir untuk membiarkan keluarga Ling saya melakukan semua kerja keras tanpa hasil, bukan? Namong Tianlong menghela nafas panjang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa daftar nama penting keluarga Namong ini hanya cukup untuk ditukar dengan hak untuk bernegosiasi. Namun, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Tidak disangka Ling Tian menangkap hampir semua mata-mata. Tuan Muda Ling, meskipun Anda tidak terlalu peduli dengan daftar nama ini mewakili lebih dari 10 tahun kerja keras dan usaha keluarga Namong saya. Semua nama dalam daftar adalah elit keluarga Namong saya. Kepada Namong saya keluarga, ini sudah menjadi pukulan besar bagi kami. Agar kami rela berkorban seperti itu, ketulusan kami harus terlihat jelas. Saya pikir saya sudah melakukan cukup. Namong Tianlong mencoba membujuk Ling Tian, aku tidak pernah membayangkan bahwa bangsawan muda akan memiliki kondisi lain. Apakah bangsawan muda benar-benar berpikir bahwa keluarga Namongku telah jatuh ke titik di mana kita menjadi ikan di talenan? Bahkan jika bangsawan muda ingin memusnahkan kami semua, apakah bangsawan muda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menderita kerugian? Apakah Anda bersedia menderita kerugian seperti itu? Tolong jawab saya. Saat dia mengatakan itu, lebih dari 10 tahun usaha dan kerja keras. Elit keluarga Namong, apa hubungannya ini dengan keluarga Lingku? Fakta bahwa mereka adalah elit keluarga Namong membuat keluarga Namong semakin tercela. Ling Tian berdiri dan menghadap tatapan Namong Tianlong tanpa mundur. Suaranya juga menjadi tegas, Ling Tian tidak ragu bahwa orang-orang ini adalah elit dari keluarga Namong. Namun, siapakah yang mengirim mereka ke jalan yang tidak bisa kembali ini? Mereka semua pasti sudah mati. Apakah pelaku sebenarnya? Jika bukan karena niat keluarga Namong Anda untuk menelan keluarga Ling saya, apakah akan ada situasi seperti ini hari ini? Ada sebab dan akibat untuk segala sesuatu di dunia. Meskipun ini mungkin merupakan kerugian besar bagi keluarga Namong Anda, itu tidak lebih dari Anda menderita karena perbuatan Anda sendiri yang dilakukan pada keluarga Ling saya. Bagaimana Anda bisa menyalahkan orang lain atas tindakan Anda sebelumnya? Apakah Anda mencoba menggunakan kesalahan keluarga Anda sebagai chip negosiasi? Ling Tian tertawa terbahak-bahak, lelucon yang luar biasa. Mengenai apa yang dikatakan kepala keluarga Namong tentang keadaan keluarga Namong Anda, saya percaya kepala keluarga Namong jelas tentang itu di hati Anda. Bangsawan muda ini sekitar 90% jelas tentang kekuatan keluarga Namong Anda. Terlepas dari apakah Anda mau atau tidak percayalah, Ling Tian sangat percaya diri. Namun, kepala keluarga Namong tidak jelas tentang kekuatan saya dan kekuatan penuh keluarga Ling saya. Jadi bagaimana Anda bisa memperkirakan apakah kami akan dapat menerima kerugian? Kepala keluarga Namong,
kita sekarang berbicara tentang aliansi yang dibutuhkan keluarga Namong Anda. Aliansi adalah sesuatu yang harus diuntungkan oleh kedua belah pihak dan memiliki tujuan yang sama. Selain itu, harus ada pihak yang mengambil inisiatif. Jika pihak yang mengambil inisiatif tidak dapat menemukan kondisi apapun untuk memuaskan pihak lain, maka pembicaraan aliansi seperti itu tidak lebih dari kata-kata kosong. Mata Namong Tianlong berubah ganas saat dia menatap Ling Tian dengan penuh kebencian sesaat sebelum pandangannya menjadi redup. Jejak kemarahan kemudian dapat terlihat di wajahnya yang kasar ketika dia terengah-engah beberapa saat sebelum akhirnya menenangkan diri. Aku ingin tahu kondisi lain apa yang diinginkan oleh bangsawan muda. Kamu dapat mencantumkannya. Ling Tian tersenyum, setelah pertempuran ini, semua aset keluarga yang di Kerajaan Bantalan Langit akan menjadi milik keluarga Ling saya. Adapun aset mereka di luar kekaisaran, kami akan membaginya 60 menjadi 40. Saya akan mengambil 60 dan Anda 40. Keluarga Namong Anda hanya akan memiliki hak atas uang tetapi tidak berhak ikut campur dalam operasi aset tersebut. Bagaimana menurut kepala keluarga Namong? Anda, Namong Tianlong berdiri dan menunjuk Ling Tian dengan marah. Dia marah sampai-sampai dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama ketika tubuhnya bergetar. Menurutmu apa keluarga Namong saya? Ling Tian mencibir, bagaimana bisa dua orang berbagi tempat tidur yang sempit? Apakah kepala keluarga Namong tidak mengerti maksud saya? Untuk keluarga Namong Anda yang ingin memasuki Sky Bearing, tidak ada ruang untuk diskusi sama sekali. Jika Sky Bearing tidak bisa menjadi milik keluarga Ling saya setelah keluarga yang binasa, apa gunanya bagi kita untuk bekerja sama? Meskipun Ling Tian tidak pintar, saya tidak akan pernah menerima kerugian. Jika kami hanya mengubah keluarga yang menjadi keluarga Namong Anda, apa artinya keluarga Ling kami ingin mendapatkan keuntungan dari itu, supaya keluarga Ling kita dapat memiliki lawan baru. Haha, Namong Tianlong mendengus, segala sesuatu di Sky Bearing akan menjadi milik keluarga Ling Anda. Ini awalnya dalam rencana saya dan saya tidak menentang hal itu. Saya masih dapat menerimanya jika Anda mengambil 60% dari aset lainnya. Namun, mengapa keluarga Namong saya dilarang mengganggu operasi mereka? Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Apakah bangsawan muda benar-benar ingin memperlakukan keluarga Namong saya hanya sebagai pelari untuk melakukan tugas Anda? Kondisimu ini terlalu keras dan kami tidak akan menerimanya. Mata Ling Tian berbinar, seperti kata pepatah, minta harga setinggi langit dan bayar harga bumi. Karena kepala keluarga Namong tidak puas, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Saat ini, Ling Chen berjalan mendekat dengan sebotol anggur dan beberapa piring. Seperti yang diperkirakan Ling Tian, gadis ini memang mengeluarkan anggur kental yang telah dia sajikan untuk saudara-saudara Sue. Semua orang di sekitar Ling Tian tidak memiliki kesan yang baik terhadap Namong Tianlong. Baginya untuk mendambakan aset keluarga Ling, dia pantas mati. Mengapa dia harus disajikan anggur yang enak? Namun, anggur bermutu rendah ini di mata Ling Chen masih merupakan anggur harum satu-satunya bagi Namong Tianlong. Aroma anggur merembes keluar dan Namong Tianlong menelan ludah. Namun, Namong Tianlong adalah kepala keluarga. Setelah mengumpulkan konsentrasinya, dia melanjutkan, jika kedua keluarga kita bekerja sama, keluarga yang pasti akan musnah. Karena kedua keluarga kita akan bekerja sama, pembagian keuntungan juga harus adil. Keluarga Ling memiliki sudah berhasil membersihkan kondisi internal keluargamu dan telah mengambil alih keluarga yang untuk menjadi keluarga nomor 1 di Sky Bearing. Manfaat keluarga Ling bisa dikatakan sangat besar. Namun, bangsawan muda justru menuntut 60% dari keluarga yang aset di luar Sky Bearing. Anda masih ingin mencegah keluarga Namong saya mengganggu mereka. Ini terlalu banyak. Namong Tianlong awalnya ingin mengatakan bahwa dia harus menjadi orang dengan 60% dengan Ling Tian mengambil 40% tetapi memutuskan untuk menelan kata-katanya. Jika dia benar-benar membuat marah Ling Tian hari ini, itu akan menjadi tidak ada artinya baginya untuk menyerahkan daftar nama dan setiap anggota keluarga Namong di Sky Bearing pasti akan binasa. Kerugian seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh keluarga Namong mereka. Tidak ada artinya baginya untuk menyerahkan daftar nama dan setiap anggota keluarga Namong di Sky Bearing pasti akan binasa. Kehilangan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh keluarga Namong mereka. Tidak ada artinya baginya untuk menyerahkan daftar nama dan setiap anggota keluarga Namong di Sky Bearing pasti akan binasa. Kehilangan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh keluarga Namong mereka.
Bangsawan muda ini sudah mengatakan sebelumnya, minta harga setinggi langit dan bayar harga bumi. Karena kepala keluarga Namong tidak puas, kamu bisa menyatakan apa yang kamu pikirkan. Melihat Namong Tianlong selesai mengatakan apa yang diinginkannya, Ling Tian memberi isyarat kepada Ling Chen untuk menuangkan anggur untuknya. Semua aset di luar Sky Bearing akan dibagi rata di antara kita. Masing-masing setengahnya. Kita tidak akan mengganggu operasi satu sama lain. Namong Tianlong mengatupkan giginya dan membuat konsesi. Masih belum ada kabar. Ling Tian mengerutkan kening dan menyapu gelas anggur yang baru saja digunakan Namong Tianlong ke lantai. Tidak ada berita tentang Su Huairen dan Little Chrysanthemum. Ling Chen memandangi ekspresi Ling Tian dengan nada gugup, namun, sejak utusan Wei Utara, Meng Lige datang ke Sky Bearing, mereka tidak bergerak. Mereka hanya pindah ke Smoky Tea Tower kemarin. Aku mendengar bahwa wakil utusan, Si Yitan, dan Meng Lige tidak berhubungan baik. Si Yitan tampaknya mempersulit Meng Lige dan bahkan ada tanda-tanda Meng Lige dikurung. Ini benar-benar membingungkan. Si Yitan, Ling Tian menjawab dengan, "Oh." Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak saat dia memuntahkan anggur di mulutnya. Namanya ini benar-benar membuatku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Si Yitan. Tumpukan Dox T. Hahaha. Ling Chen tidak pernah membayangkan bahwa nama wakil utusan ini sebenarnya memiliki arti yang aneh. Setelah mendengar penjelasan Ling Tian, wajahnya memerah saat dia tertawa terbahak-bahak juga. Bangsawan muda, aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Mengapa nama orang lain selalu berakhir berbeda di mulutmu? Ling Tian tertawa sebelum mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, situasi Meng Lige dapat dikatakan genting. Karena Wei Chengping mengirimnya ke Sky Bearing, Wei Chengping pasti memiliki niatnya. Sekarang utusan dan wakil utusan sedang bertarung, sudah jelas. Cener, biarkan geng angin keras memperhatikan utusan Wei Utara. Buat laporan tentang semua tindakan mereka sejak mereka tiba di kota dan kirimkan ke sini. Tidak peduli apapun, Meng Lige adalah adik laki-laki Tuan Qin dan dia dapat dianggap sebagai paman senior saya. Sekarang dia berada di wilayah saya harus tetap merawatnya. Ling Chen mengangguk sebagai jawaban sebelum berkata sambil tersenyum, "Bangsawan muda, aku tidak pernah membayangkan bahwa Namong Tianlong akan benar-benar menyetujui kondisi keras yang diberikan bangsawan muda." Bangsawan muda benar-benar menindas keluarga Namong kali ini. Keluarga seperti itu, sementara yang lain mungkin dapat melakukannya lagi di masa depan, saya yakin hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Cener sangat kagum. Ling Tian menggelengkan kepalanya dengan tatapan serius di matanya. Namong Tianlong memang kepala keluarga. Dia memang mampu. Sementara tujuannya di sini mungkin untuk balas dendam, mungkin sekarang tidak demikian lagi. Satu-satunya alasan mengapa dia menyetujui kondisi saya adalah karena dia ingin menenangkan keluarga Ling saya. Kenapa begitu? Apakah dia masih berani memasuki Sky Bearing? Ling Chen tidak bisa mengerti. Mungkinkah pertengkaran sengit mereka sebelumnya merupakan rencana Namong Tianlong untuk mengulur waktu? Bukan begitu. Mereka memang memiliki niat untuk mundur. Dengan kata lain, kepala keluarga Namong benar-benar takut. Satu-satunya alasan mengapa dia masih berada di Sky Bearing sekarang pasti bukan untuk berurusan dengan keluarga Yang. Itu adalah hanya saja dia tidak mengundurkan diri untuk meninggalkan Sky Bearing sebelum masalah di sini berakhir. Selain itu juga karena dia tidak percaya diri untuk pergi dari sini dengan selamat. Itulah alasan negosiasi hari ini. Rubah tua ini ingin menguji sikap saya. Jadi, saya secara alami harus menjadi sombong sebelum akhirnya menenangkan pikirannya. Adapun berurusan dengan keluarga Yang, kepala keluarga Namong tidak berani mengambil risiko. Dia takut jika kedua keluarga mereka berat terluka, saya akan menghapus keduanya dan mengambil bagian. Keluarga Namong awalnya tidak memahami kekuatan kami dan akan berpikir berbeda. Namun, Namong Tianlong telah memutuskan untuk mundur setelah apa yang terjadi kemarin. Oh begitu. Ling Chen menganggukkan kepalanya tetapi masih bingung. Sehubungan dengan bangsawan muda yang mengungkapkan kekuatanmu kemarin, Cener masih bingung dengan niatmu. Mengapa kamu mengekspos dirimu di depan semua pahlawan di benua ini setelah menyembunyikan dirimu selama ini bertahun-tahun? Bukankah ini terlalu berisiko? Bukankah sia-sia selama bertahun-tahun dari rencana kita untuk menjadi? Ling Tian kemudian tersenyum lebar. Cener, kamu tidak perlu khawatir. Saya secara alami memiliki niat saya sendiri. Dia kemudian mengubah topik dan bertanya,
apakah Nyonya Tua di loteng atau halaman belakang? Saya harus menemukannya untuk memberinya daftar nama. Yang terbaik adalah nenek mengambil tindakan pribadi untuk hal seperti ini. Oit Madam ada di aula, Ling Chen kemudian melirik Ling Tian. Saya mendengar bahwa Kaisar ada di sini untuk melihat permaisuri Ling Ran dan Nyonya Tua ada di sana sebagai tuan rumah. Saya mendengar dari saudari Xiaohe bahwa Kaisar akan menjadi mengunjungi bangsawan muda nanti. Dengan kecerdasan Ling Chen, bagaimana mungkin dia tidak mengerti untuk apa Long Xiang mengunjungi Ling Tian. Sejak Long Xiang melihatnya sebelumnya, Ling Chen sudah mengerti bahwa Kaisar mungkin memikirkannya. Namun, Ling Chen tidak takut sedikit pun. Sementara dia berstatus pembantu, Ling Tian telah mengajarinya secara pribadi selama bertahun-tahun. Tidak hanya dia memiliki warisan seni bela diri dan ilmiah Ling Tian, dia juga sangat dipengaruhi oleh karakter Ling Tian dan dia tidak benar-benar menempatkan Kaisar Bantalan Langit ini di hadapannya. Dia lebih takut pada kenyataan bahwa Ling Tian akan marah padanya karena ini, bahkan jika itu bukan salahnya. Memang, mata Ling Tian menyipit saat dia berkata dengan nada dingin, burung berbulu benar-benar berkumpul bersama. Dia dan permaisuri anjing itu benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Keduanya benar-benar berusaha mencari kematian. Dia benar-benar berani memiliki desain mewah tentangmu bahkan setelah aku mengungkapkan kekuatanku, dan bahkan berani datang mengetuk pintuku. Hehe, nafsu benar-benar memberinya keberanian.